Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Dr. Suhardi SEMM, dosen Universitas Putra Batam, program studi Manajemen Ilmu Sosial dan Humaniora. Video pembelajaran kali ini dibuat karena Universitas Putra Batam sudah menerapkan perkuliahan secara daring. Dan para dosen semuanya melakukan pekerjaan dari rumah, working for home, sebagai wujud untuk memerangi wabah virus corona. Jika pada pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang neraca, dan pertemuan yang kedua yang lalu kita telah juga membahas tentang laporan laba rugi. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini masih berkenaan atau berkutat dengan laporan keuangan, yaitu laporan arus kas atau cash flow. Nah, apa itu cash flow atau laporan arus kas tadi? Nah, ini kalau kita definisikan bahwa laporan cash flow atau laporan arus kas itu adalah merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas apa, yaitu aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Dan ini diklasifikasikan menurut ada aktivitas operasional atau kegiatan operasional, dan ada aktivitas investasi atau kegiatan investasi, dan aktivitas pendanaan, atau ada yang menyebutnya sebagai aktivitas pembiayaan. Nah, apa saja komponen utama dari cash flow itu? Nah, dari definisi tersebut di atas itu dapat kita bagi komponennya adalah arus kas dari aktivitas operasional, atau dengan kata lain arus kas dari kegiatan operasional perusahaan. Nah, kemudian komponen yang kedua itu adalah arus kas dari kegiatan investasi atau aktivitas investasi perusahaan. Dan yang ketiga komponennya adalah arus kas dari aktivitas pendanaan atau kegiatan pembiayaan perusahaan. Nah, apa itu tujuan dari kita membuat laporan cash flow ini? Nah, tujuan utama dari perusahaan membuat suatu laporan cash flow ini, atau kita sebut dengan arus kas, laporan arus kas, yaitu adalah untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan juga pengeluaran kas selama periode tertentu. Dan yang berikutnya itu adalah untuk menyediakan informasi atau untuk melihat tentang kegiatan dari aktivitas perusahaan itu sendiri. Nah, apa itu kegiatannya? Adalah kegiatan operasional perusahaan atau operating activity. Nah, kemudian kegiatan investasi atau aktivitas investasi perusahaan, dan yang ketiga itu adalah financial activity, ya, atau kegiatan pendanaan perusahaan.
Nah, aktivitas operasional perusahaan atau operating activity ini menunjukkan bahwa transaksi yang terlibat di dalam penentuan laba bersih. Nah, seperti apa? Penjualan barang dan jasa, ya, pendapatan lain-lain, dan pembayaran kepada supplier, karyawan. Nah, dengan kata lain, ini dapat dilihat dari laporan laba rugi. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan yang kedua yang lalu. Nah, lalu apa? Yaitu investing activity atau kegiatan investasi perusahaan. Ya, ini adalah merupakan pembelian atau pelepasan investasi properti, pabrik, dan peralatan. Nah, seperti apa? Pembelian aktiva tetap, perolehan investasi, penjualan aktiva tetap, dan investasi-investasi lainnya. Nah, sedangkan yang ketiga, yaitu financial activity atau kegiatan pendanaan. Nah, ini dilihat dari apa? Melibatkan post ekuitas, ya, dari aktivitas atau modal dari pemilik beserta dengan kewajiban-kewajibannya. Nah, apa saja yang menjadi aktivitas itu? Yang pertama itu adalah perolehan dari sumber daya dari pemilik, termasuk dari pengembalian dari investasinya berkenaan dengan modal atau equity. Nah, yang kedua adalah pinjaman dari kreditur dan juga termasuk pelunasannya. Ya. Nah, semua ini dibuat pada suatu periode tertentu. Nah, dari tujuan tersebut, ini secara umum laporan cash flow tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu kas masuk dan kas keluar, yaitu kegiatan dari operasional, nah kemudian kegiatan dari investasi, dan kegiatan dari pendanaan atau financial activity. Nah, dari komponen-komponen kegiatan tersebut ini dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk kegiatan operasi perusahaan, ini bisa kita lihat di laporan laba rugi. Ya. Nah, apa saja itu? Yaitu penjualan. Ya. Itu kalau penjualan berarti kas masuk. Nah, kemudian termasuk juga ada pengembalian atas pinjaman bunga dan juga termasuk kepada adanya sekuritas ekuitas, kita akan mendapatkan berupa dividen. Ini masuk ke kegiatan operasi. Nah, yang menjadi pengeluaran kas harusnya apa saja? Itu berupa pembayaran, yaitu biaya-biaya yang kita keluarkan. Ya. Nah, ini sudah kita bahas dari laporan laba rugi di pertemuan kedua, seperti ada pembayaran kepada gaji karyawan, termasuk pemerintah, kita bayarkan pajak, kemudian ada pembayaran kepada kreditur, ya, pembayaran bunga, dan pembayaran lain-lainnya. Termasuk adalah pengeluaran kas adalah pada pemasok, ya, yang kita beli pada persediaan. Nah, untuk kegiatan investasi perusahaan
Nah, ini berkenaan dari kegiatan investasi. Ya, itu juga sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Ya. Ini kegiatan apa investasi dilihat kepada laporan neraca di pos aktivitas atau pos aktiva jangka panjang. Jadi, aktivitas investasi ini dapat dilihat di pos-pos aktiva jangka panjang. Nah, apa saja itu? Ya, yaitu kegiatan yang kita lakukan terhadap untuk investasi perusahaan yang jangka waktunya adalah besar dari 1 tahun. Nah, seperti apa kas masuk? Penjualan properti. Ya, berarti kas masuk. Artinya kita menjual pabrik, ya, peralatan, kita akan menjadi kas masuk kegiatan investasi. Nah, kemudian ada juga termasuk dari penagihan pinjaman pokok yang diberikan kepada entitas lainnya yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk kas keluar, ya, artinya perusahaan membeli, ya, kebalikan dari yang kas masuk tadi, untuk membeli dari properti, pabrik, peralatan, ya, kebalikan dari ini. Yang tujuannya adalah perusahaan untuk investasi, ya, yang besar dari setahun. Nah, lihatlah di pos-pos aktiva jangka panjang. Sedangkan yang untuk kegiatan pendanaan atau financial activity ini dilihat di pos dari kewajiban jangka panjang dan juga modal, lihat kolom modal, yaitu pada laporan neraca. Nah, yang menjadi kas masuk adalah penjualan sekuritas. Berarti kalau kita menjual saham, maka kita akan mendapat kas masuk sebagai tujuan apa? Tambahan modal perusahaan. Kita jual, kemudian kita akan menerbitkan juga hutang, ya, berupa obligasi, wesel, ya. Nah, kalau kita menerbitkan itu, akan ada orang yang membeli obligasi kita, memberi pinjaman pada kita, perusahaan kita, untuk jangka panjang, maka ini akan menjadi kas masuk perusahaan. Nah, sebaliknya, yang menjadi harus kas keluar, artinya kita akan melakukan pembayaran kepada pemegang saham, ya, sebagai dividen atau untuk melunasi hutang jangka panjang kita atau memperoleh kembali modal saham. Nah, ini lihatlah ini di bagian pos-pos neraca di modal dan jangka panjang. Nah, termasuk hutang, ya, ini pos di sebelah kanan kita yang sudah kita bahas di pertemuan pertama yang lalu. Nah, bagaimana langkah-langkah kita dalam hal menyusun cash flow tersebut? Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita yang menjadi sumber data kita itu adalah neraca yang sudah kita bahas di pertemuan pertama dan laporan laba rugi. Ya. Nah, inilah yang menjadi sumber kita. Nah, ini dari laporan tersebut, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan dalam membuat menyusun cash flow tersebut atau laporan arus kas ini adalah, pertama kita harus menentukan perubahan kas terjadi. Ya, perubahan kas di luar kas itu sendiri. Jadi kas tidak perlu kita lakukan perubahan. Yang item-item selain kas, ya, di
laporan neraca tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan perubahan-perubahan yang terjadi, artinya berapa besar perubahan terjadi piutang, berapa besar perubahan terjadi peralatan, persediaan, ya, termasuk modal dan juga hutang. Semua komponen-komponen yang selain kas, yang komponen paling atas di laporan neraca tersebut. Dan juga komponen di laporan laba rugi. Nah, setelah kita tentukan perubahan itu plus minusnya, kita lakukan langkah kedua, yaitu menentukan arus kas bersih ya dari kegiatan tersebut. Berapa bersihnya dari kegiatan itu, kita kurangkan apabila plus, kemudian apabila minus terjadi, atau dengan kata lain naik turunnya dibandingkan dengan periode lalu. Untuk periode ini piutang mengalami kenaikan, naik berapa besarnya, selisihnya itu. Nah, lalu masuk ke yang ketiga, kita menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan pembiayaan itu. Ya. Berapa kegiatan operasional, berapa kegiatan investasi, dan biaya berapa kegiatan pembiayaan, ya, selisih dari itu. Nah, ini dapat kita sajikan dengan dua cara, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, untuk metode langsung, ya, ini metode yang secara langsung kita kelompokkan dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Sedangkan metode tidak langsung itu dilakukan untuk melihat laba atau rugi. Ini disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi yang bukan kas itu sendiri, yang selain kas. Penangguhan aktual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu. Nah, ini dapat kita lihat sebagai, ya, ini suatu contoh format dari laporan arus kas. Berapa arus kas terjadi dari kegiatan operasi? Ini dapat dilihat dari laba bersih berapa dari laporan laba rugi. Kemudian kita sesuaikan untuk rekonsiliasi laba bersih kas dari kegiatan operasi. Nah, berapa arus kas bersihnya? Nah, kemudian dari kegiatan investasi yang untuk kita lihat di laporan investasi ini dari neraca, ya, kegiatan investasi tersebut, pola investasi. Dan untuk kegiatan pendanaan atau ada yang menyebutnya kegiatan pembiayaan, kita lihat dari laporan perubahan modal kita dan juga kewajiban kita. Nah, lalu kita kurangkan semua, apakah ada terjadi kenaikan atau terjadi penurunan. Lalu kita bandingkan, ya, dengan saldo awal periode lalu. Nah, inilah menjadi saldo akhir kas dari periode arus kas yang kita buat ini. Baik, untuk lebih jelasnya dapat contoh berikut. Ini ada satu metode yang kita lakukan bisa secara langsung dan bisa secara tidak langsung. Ya.
Nah, untuk arus kas kegiatan operasional, berapa arus kas dari kegiatan operasional perusahaan, laba bersih berapa, sesuaikan ya. Ada beban penyusutan, ada kenaikan piutang berapa atau terjadi penurunan, kenaikan persediaan atau ada terjadi penurunan beban dibayar di muka, penurunan hutang ya. Nah, berapa semuanya kita jumlahkan. Oh, ini kita kurangkan dari laba bersih. Inilah kas yang diterima dari kegiatan operasi. Nah, kemudian lihat lagi perubahan yang terjadi dari kegiatan investasi. Ternyata ada penjualan tanah. Kemudian ada pembelian peralatan. Berapa? Ya, pembelian peralatan berarti kita akan menjadi kas keluar. Kemudian ada kas masuk. K menjadi kas bersih yang digunakan dari kegiatan investasi sebesar ini. Nah, kemudian lihat lagi aktivitas pendanaan, atau ada yang menyebutkannya aktivitas atau kegiatan pembiayaan. Apa saja? Ya, ini kita contohkan, ada penjualan saham, kemudian ada penebusan obligasi, harus kita bayar, kemudian pembayaran dividen, berarti keluaran kas, dan kita ada penjualan saham, berarti ada penerimaan. Nah, lihat berapa saldo kas di tahun 2020. Oke, ini ada sedikit kekeliruan ya, 2008 seharusnya 2020. Ini juga kekeliruannya. Sehingga 54. Nah, kalau untuk metode langsung itu kita buat secara langsung ya. Nah, berapa penerimaan semua kita jumlahkan semua ya, kemudian berapa pembayaran, berapa jumlahnya semua ya, secara langsung. Berarti jumlah-jumlah ini didapatkan dari kegiatan-kegiatan ini ya, secara langsung. Dapat 52, ini 52 ya. Kemudian ini 100, ini 100 secara langsung juga. Ini sama kegiatan dari investasi. Nah, kemudian pemdanaan ya sama secara langsung. Cuman angka yang kegiatan operasi ini dijumlahkan secara langsung. Ini melihat dari arus kas yang bersih saja. Ini secara langsung. Nah, untuk lebih kita memahami secara rincinya, kita dapat melihat dari laporan neraca dari suatu perusahaan SHR ini, kita seperti sampel SHR, dan laporan laba ruginya, dan kita buat laporan yang arus kas ini dapatnya dari mana. Ini dari laporan neraca. Nah, kemudian ini dari laporan laba ruginya. Sehingga ini metode langsung yang kita buat tadi, hasilnya dari mana? Dari aktivitas laporan neraca ini, apa yang terjadi ya dari periode lalu dengan sekarang. Nah, dari laporan neraca 2019 ke 2020, kas ini tidak menjadi suatu hal yang utama yang kita berkomponennya, tapi kita buatkan aja mengalami kenaikan. Naik ya dari 37 menjadi 54. Nah, kemudian komponen-komponen lain ini semua kita buat sedemikian rupa apakah terjadi kenaikan dan penurunan. Persediaan dari 2019 0 menjadi 2020 ada
persediaan menjadi 54. Berarti ada mengalami kenaikan. Nah, ini juga 26 ke 68 naik. Nah, ini 2019 6.000 4.000 turun. Ini juga turun ya. Ini tetap ini naik ya. Ini naik. Ya, ini tidak terlalu sulit untuk kita menentukan naik turunnya. Bandingkan saja kalau lebih kecil, lalu yang 2020 lebih besar, maka naik. Ya. Nah, kalau ini lebih besar, lalu sedangkan tahun sekarang kecil, maka itu jelas turun, tidak terlalu sulit ya untuk menentukan. Nah, pendapatan sekarang tahun 2020 berapa dari laporan yang kita dapatkan hasil penjualan kita. Harga pokoknya berapa, beban operasi. Nah, ini kita ringkas saja ya. Sebenarnya ini ada rincian lagi apa saja biaya-biayanya. Tapi kita ringkas supaya kita dapat melihat dari perhitungannya. Kemudian laba usaha, beban pajak, kemudian laba bersih. Nah, metode secara langsung ini dapat kita lihat berapa hasil dari kegiatan operasional perusahaan. Secara langsung kita jumlahkan semua ini menjadi didapatkan penerimaan kas dari pelanggan adalah dari ini pendapatan ya, kemudian dikurang daripada ada piutang ya. Nah, artinya 848 ini hasil penjualan kita adalah sebesar 890 ya. Nah, ternyata tidak semua kita dapatkan 890. Ada yang mengalami pembayaran yang melalui piutang. Artinya dia berhutang kepada kita. Karena ini mengalami kenaikan ya, dari 26 ke 68. Jadi ada yang berhutang terhadap pendapatan yang kita buat ini. Dan dilihat dari tahun lalu 26. Tapi kalau ini tetap 26, maka pendapatan ini pure murni kita dapatkan utuh 890. Bisa dipahami? Ya gitu. Nah, ternyata sekarang piutang ini naik 42. Maka 890 ini kuranglah 42. Jadi dapat penerimaan dari kas ya, dari pelanggan kita yang melakukan pembelian. Ini adalah 848 karena mereka ada yang melakukan pembayaran secara tidak cash ya, atau masih berhutang. Oke, bisa dimengerti ya, tidak terlalu sulit untuk memahami. Nah, kemudian yang kedua, pembayaran kepada kas ya, baik pengusaha masuk maupun karyawan. Jadi biaya-biaya yang kita lakukan itu dapat dilihat ya. Jadi ini kita membeli pada pemasok ini ya, pada pemasok, dan termasuk biaya operasi kepada karyawan. Ini biaya operasi secara total aja kita buat ya, tapi itu berapa semua ya. Nah, kemudian ke pemasok lain, persediaan ya, masih ada nggak persediaan? Ternyata naik ya, kita bayar ya. Kemudian ada lagi nggak? Ini bayar muka, kemudian akumulasi gedung ya. Nah, ada hutang ya. Nah, ini metode secara langsung ya, jumlahnya itu.
Nah, kemudian yang 14 ini dari mana? Yaitu pembayaran bunga. Tidak, lihatlah pembayaran bunganya, ya. Kemudian berikutnya adalah pajak, ya. Itu pembayaran pajak. Maka ini kita buat secara langsung, kita katakan, ya. Sehingga untuk berikutnya adalah untuk investasi, ya, bahwa kita kegiatan investasi dari tanah dan juga ada pembelian dari peralatan, ya. 125 kurangi, kemudian kegiatan dari pembiayaan atau kita sebut di awal tadi adalah kegiatan pendanaan yang berhubungan dengan ini, ya, pos-pos ini. Secara langsung hutang, kemudian ada saham, penjualan saham itu naik, artinya sebelumnya itu saham hanya 60.000, ternyata tahun 2020 naik, ya, berarti ada penjualan saham. Kita akan menerima kas, ya, sebesar 160. Nah, ini laba bersih. Laba bersih 125, sedangkan posisi yang sekarang dulu adalah 136, laba ditahan ada menjadi 102. Ada mulai kenaikan, ya, 70.000. Sehingga artinya kita telah melakukan pembayaran dividen, ya, kepada pemegang saham. Naik. Nah, berapa jumlah semuanya? 52 kurang 100 tambah 65, masih ada kenaikan kas 17.000. Lihat berapa saldo kas per 1 Januari 2020 adalah sebesar 37. Kenapa 37 di akhir? Karena akhir tahun per 31 Desember 2019 akan menjadi saldo awal Januari tahun 2020, 37. Nah, saldo akhir per 31 Desember di kasnya, karena kita buat ini per 31 Desember, ya. Ini kas kita berada di 54.000, ya, ini sama, ya, posisinya. Artinya ada kenaikan kas 17 ditambahlah 37.000 di awal, maka 54. Jumlah kas 54 inilah, ya, berasal dari kegiatan perusahaan ini. Kegiatannya adalah operasi atau operasional, investasi, dan pendanaan. Maka pas, ya, 54.000 ini. Jadi apa saja kenaikan ini terjadi itu dapat dilihat dari laporan arus kas ini. Nah, untuk tidak langsung, berapa kas bersih? 125.000 laba bersihnya dari kegiatan operasi, ya. Ini tidak langsung, tadi secara langsung, ini kita rinci lagi. Kemudian ini dan ini, ya, ada kenaikan piutang itu, ya, jika kita buat secara tidak langsung.
2.000, 7.000, dari pembelian peralatan, kemudian mana asalnya, ya hampir sama ya. Yang jelas perbedaannya yang langsung dengan tidak langsung. Yang langsung dia langsung mengurangi, yang ini masih kita rinci lagi. Nah, sehingga jadilah yang contoh antara langsung dan tidak langsung seperti ini. Nah, kita juga dapat menganalisis ya dari suatu laporan keuangan itu tadi dengan analisis laporan sumber dan penggunaan dana. Ini artinya dari laporan neraca dan laba rugi itu kita coba menganalisisnya. Kalau tadi bagian keuangan membuat laporan berupa neraca dan laba berikut dengan penggunaan kas atau cash flow laporan keuangan. Nah, ini kita coba menganalisis sumber dan penggunaan dananya. Nah, ini artinya dianggap kita adalah bagian kredit dari suatu bank atau dikatakan account officer. Kita dapat melihat bahwa perubahan kas itu dilakukan untuk apa saja, sehingga kita coba menganalisisnya. Nah, laporan penggunaan dana ini diperhitungkan dari neraca awal dan laporan laba rugi. Ya. Nah, laporan ini dititik beratkan pada apa? Pada perubahan kas. Nah, hampir sama juga cara dengan sumber dari penggunaan yang mereka jadikan sebagai laporan pembuatan arus kas tadi, cash flow itu dari apa? Dari neraca dan rugi laba. Nah, ini juga kita dapat menganalisisnya dari apa? Dari neraca dan laporan laba rugi dari perusahaan itu. Nah, tinggal apa? Berapa sumber dana dan berapa penggunaan dananya. Nah, itulah kas. Ya. Nah, sumber dana itu meliputi dari apa? Apabila ada terjadi penurunan aktiva, ya, di luar kas, karena kas ini yang menjadi tujuan utama kita untuk melihat seberapa besar perubahan kas itu terjadi, digunakan untuk apa. Maka kalau ada terjadinya penurunan aktiva, maka itu adalah menjadi sumber dana perusahaan itu. Ya. Contoh, aktiva yang periode lalu katakanlah 100 juta, nah tiba-tiba turun sekarang menjadi 75 juta misal begitu. Ya. Berarti ada sumber dana yang masuk ke kas. Ya. Artinya apa? Perusahaan tersebut telah menjual aktiva tersebut. Ya. Karena periode lalu adalah 100, sekarang jadi 75, maka akan ada
tambahan di kas perusahaan sebesar 25. Itu menjadi sumber dana, sumber kas. Nah, kemudian apalagi kenaikan hutang. Nah, hutang yang sebelumnya katakanlah 100 juta, tiba-tiba sekarang, periode sekarang 150 juta. Ya, kok naik bisa begitu ya? Nah, ini artinya perusahaan tersebut telah menggunakan kas. Nah, seharusnya apa? Kas tadi, ya, hutang yang ada di perusahaan itu seharusnya berkurang, minimal sama besarnya. Ya. Nah, tetapi karena sekarang naik, berarti uang yang ada di perusahaan itu tidak dilakukan untuk membayar hutangnya. Tapi justru apa? Justru meningkat hutangnya. Artinya ada dana yang digunakan perusahaan karena hutangnya naik. Atau dengan kata lain gini, ya. Hutang berarti perusahaan sebelumnya di bank adalah 100 juta. Nah, sekarang hutang di bank menjadi 150 juta. Artinya bank telah memberi pinjaman kepada perusahaan itu 50 juta lagi tambahan, sehingga itu akan ada tambahan dana. Ya. Tidak terlalu sulit untuk dimengerti ya. Nah, kemudian apa? Laba bersih dari depresiasi. Ditambah depresiasi, ini sumber dana operasional. Karena apa? Depresiasi ini bukan pengurangan. Ya. Jadi ada depresiasi bertambah. Nah, depresiasi ini adalah merupakan hanya metode pencatatannya saja. Ya. Karena apa? Baik gedung maupun peralatan ataupun mesin-mesin itu dilakukan penyusutan atau depresiasi setiap tahunnya. Nah, perusahaan telah menjadikan itu sebagai biaya, mengeluarkan dalam bentuk biaya, ya, depresiasi dari setiap tahun, katakanlah dari suatu peralatan mesin-mesin ataupun dari gedung itu disusutkan selama 100 juta katakanlah setiap tahun. Nah, ini adalah merupakan tambahan kas karena uang itu tidak murni dikeluarkan secara fisik dari bendahara atau pemegang kas atau bagian accounting katakanlah itu. Nah, tapi hanya merupakan pencatatannya saja 100 juta dikeluarkan biaya depresiasi. Tapi realnya depresiasi yang 100 juta yang dicatat itu berada masih di tangan bendahara. Nah, sekarang itu ini adalah merupakan sumber dana. Ya. Nah, kemudian penggunaan dana, ya, ada kenaikan aktiva, penurunan hutang, kebalikan dari ini, ya, dari sumber. Artinya aktiva yang tadinya 200 juta katakanlah, nah tiba-tiba naik menjadi 300 juta. Ya. Artinya apa? Perusahaan telah menggunakan dana tersebut untuk membeli aktiva ini. Berapa besarnya? Ya, selisihnya dari 200 menjadi 300 adalah 100 juta perusahaan mengeluarkan dana. Artinya dia telah menggunakan dananya. Nah, kemudian hutang juga kebalikan dari ini. Nah, hutang di bank katakanlah 100 juta. Nah, sekarang menjadi 75 juta. Berarti turun kan? Nah, kalau turun artinya perusahaan tersebut telah menggunakan kasnya untuk membayar
hutang kepada bank atau kepada siapapun yang dia berhutang. Artinya ini dia telah menggunakan dana untuk membayar hutang tersebut. Kemudian pembayaran dividen. Ya. Jadi tidak terlalu sulit kita mengerti untuk menganalis dari laporan sumber dan laporan penggunaan dana suatu perusahaan. Nah, laporan sumber dan penggunaan dana ini dapat dilihat ini. Apa saja menjadi sumber dana, apa saja menjadi penggunaan dana, tinggal kita totalkan berapa, kurangkan, maka itulah perubahan kas yang terjadi. Ya. Kita untuk menganalis tidak terlalu sulit, ya tinggal kita kurangkan aja mana penggunaan, mana pengeluaran. Nah, ini kita coba melihat ya dari laporan analisa, kita coba menganalisa dari laporan neraca koperasi SHR. Nah, ini kas tak perlu kita lakukan penggunaannya apa, karena ini akan kita jadikan melihat kok ada tambahan kas sebesar apa? Sebesar 6. Ya, dari 13 menjadi 19. Katakan ini. Jadi 6 ini bersumber dari mana? Nah, kita coba menganalisis laporan keuangan itu. Apa yang terjadi? Piutang 19, 3.216, 2020, 45. Ya. Artinya apa? Orang yang berhutang mengalami peningkatan. Kalau piutang mengalami peningkatan, berarti ada penggunaan dana. Seharusnya kita akan menerima. Ya, ini berkurang. Kalau berkurang 3.200 menjadi 3.000, katakan, maka itu ada 216 menjadi sumber kita, sumber dana. Ya, tapi ini ternyata apa? Bertambah besar, bahkan maka itu adalah kita telah menggunakan dana. Nah, seperti ini ya. Artinya piutang khusus turun, maka ada yang telah melakukan pembayaran. Kalau ada pembayaran piutang, ya, orang yang berhutang membayar hutangnya kepada kita, maka ini akan ada sumber dana yang ada di bendahara atau bagian keuangan sebesar 3. Persediaan naik, maka penggunaan. Dari bayar muka ya, ternyata turun, maka ada tambahan. Maka sumber jumlahkan. Nah, berikut juga dari laporan neraca lain. Ya, semua kita buat mana sumber, mana penggunaan. Tanah bertambah, ya berarti kita telah membeli. Gitu. Bangunan dari 2019, 2020 bertambah, ya. Tapi ada akumulasi penyusutan, ini sekaligus saja kita kurangkan supaya mudah kita membuat. Ya. Berapa pengurangan ini, berapa pengurangan ini, maka ada tambahan 31. Mesin-mesin juga ya. Berapa? Ini kurang aja langsung, ini kurang aja langsung. Selisihnya ini bertambah. Mesin-mesin bertambah. Artinya kita telah membeli mesin-mesin baru atau mereparasinya, ya terserah. Apa yang terjadi di perusahaan ini? Kendaraan penyusutan bertambah. Inventaris penyusutan juga bertambah, ya. Sekaligus supaya memudahkan. Kemudian akumulasi penyusutan ini dari berapa semua?
Ya, ada tambahan 12 sumber. Semua kita tambahin dari sumber yang di atasnya tadi, jadi 59 penggunaan 6. Ini 59. Aktifan lain yang dibayar muka ternyata berkurang bayar muka, maka ada sumber yang diterima oleh bagian keuangan. Maka inilah sumber kas. Penggunaan ada. Nah, hutang. Nih, bank semulanya 2.178, nah sekarang menjadi 3.000. Artinya bank ada memberi pinjaman tambahan lagi sebesar 827. Nah, hutang ya, dagang, maka apa yang terjadi? Lebih kecil ya sekarang, periode sekarang. Artinya perusahaan ini telah membayar kewajiban atau hutangnya sebesar 24. Berapa jumlahnya? 831 87 tambah 4 240. Nah, ini modal sendiri. Modal dari koperasi adalah ada simpanan wajib ya, simpanan sukarela, simpanan pokok. Kemudian ada sisa hasil usaha bertambah. Artinya mereka menahan ya. Seharusnya kita bayar, oh ini bertambah. Berarti ada tambahan modal oleh perusahaan sebesar ini. Sisa hasil usaha tahun berjalan masih lebih besar, ada tambahan. Nah, totallah semua item pos-pos yang ada itu ternyata sumbernya adalah 3.114, digunakan adalah 3.108. Maka terjadi kenaikan kas. Ini 6 ya. Ini sudah kita analis bahwa terjadi penggunaan dana 318, terdapat sumber dana 314. Ini 6 ya. Nah, ini dapat dilihat selisih ini, itulah yang terjadi di laporan keuangan pertama ya. Jadi selisih ini lihatlah pada pos kas kita yang di awal tadi adalah 2019 13, 2020 19, maka selisihnya adalah 6 ya. Ini selisihnya 6. Oke, itu yang dapat saya jelaskan ada pertemuan yang ketiga ini ya. Nah, ini kembali lagi saya ingatkan, mana tahu ada yang berminat buku karangan saya yang telah diterbitkan oleh Gapa Media, ada 3, pengantar ekonomi mikro, pengantar manajemen, dan budgeting. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini dari materi cash flow atau arus kas. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu.